Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana dalam beberapa minggu yang telah berlalu kita bisa bekerja di dalam kehidupan kita, dan pada saat hari ini kita akan belajar dan merenungkan dari bagian kebenaran firman Tuhan yang sebagai dasar iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Nanti saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, pada saat hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana pada saat hari ini Tuhan kami masih merasakan penyertaan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan kami juga akan belajar dan mendengar dari bagian kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan waktu demi waktu yang kami persiapkan hanya untuk mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari Minggu kepada kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang memiliki pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan pertama-tama juga saya berterima kasih kepada seksi pelayanan yang mempercayakan saya untuk membawa kita di dalam firman Tuhan pada saat hari ini. Dan begitu juga buat gembala sidang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawa kita di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita langsung saja akan belajar dari bagian firman Tuhan kita pada saat hari ini yang terambil di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi saya katakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Jika kita sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 dengan perikop di atas, nasihat supaya bertekun dalam iman. Dalam ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesahkan orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu
Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakiku, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Bersuruhlah hidup damai semua orang yang dikerjakan kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia tolak, sebab ia beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencirakannya dengan mencucurkan air mata. Demikian pembacaan bagi kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat hari ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu sudah tema yang ditentukan oleh gereja, yaitu adalah melayani dengan tekun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang melayani, tentunya kita mengetahui bahwa itu adalah sebuah perintah Tuhan yang diberikan kepada kita. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa itu adalah sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita dengan melayani tekun kepada Tuhan. Saya mengilustrasikan di dalam sebuah pekerjaan, ketika kita ingin menghasilkan sesuatu yang baik, ketika kita ingin menghasilkan sesuatu yang maksimal, tentunya kita harus memiliki ketekunan di dalam kehidupan kita, dan juga diimbangi dengan pekerjaan keras kita untuk menghasilkan segala sesuatunya yang berhasil. Nah, demikian juga di dalam kita melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat penting kita memiliki ketekunan di dalam melayani Tuhan. Saya sering menyampaikan kepada rekan-rekan pemuda-pemudi bahwa ketika kita memiliki kemampuan, ketika kita memiliki keyakinan kita yang teguh kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan demikian juga Rasul Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Ibrani bahwa bertekunlah di dalam melayani Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melayani di dalam Tuhan itu adalah melayani yang sangat-sangat luar biasa, melayani yang sangat-sangat membawa kita kepada Tuhan di dalam iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Sebagai pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini adalah, bagaimanakah ciri-ciri seseorang melayani dengan tekun? Saya akan membaca di dalam ayat yang kedua, ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagai awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama adalah selalu berfokus kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita ingin memiliki di dalam sebuah pekerjaan, tentunya kita harus memiliki kefokusan kita, memiliki ketekunan kita di dalam sebuah pekerjaan ketika kita ingin menghasilkan yang baik. Nah, demikian juga di dalam kita melayani Tuhan, kita harus memiliki kefokusan kita kepada Kristus. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa ketika kita memiliki kefokusan kita kepada Kristus, maka segala parameter yang akan kita berikan semuanya untuk Tuhan. Jadi dengan tegas dalam ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dalam berlomba dengan bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi dalam bagian ayat ini menegaskan kepada kita bahwa ketika kita memiliki kefokusan kita kepada Kristus, maka segala sesuatu yang kita kerjakan semuanya hanya untuk Tuhan. Bukan untuk membanggakan diri kita, tetapi Tuhanlah sebagai fokus kita di dalam melayani Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa setiap
karunia, setiap talenta yang ada pada kita itu adalah berasal daripada Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan kita. Semuanya itu daripada Tuhan. Semuanya itu daripada Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dengan kemampuan, dengan kecerdasan yang ada pada diri kita. Yaitu semuanya daripada Tuhan. Nah, tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana sebagai respon kita sebagai orang yang percaya? Maka kita harus bertekun di dalam melayani Tuhan. Dengan bertekun di dalam melayani Tuhan, itu adalah sebagai gaya hidup kita, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai gaya hidup kita, sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi dengan tegas ayat ini menekankan kepada jemaat yang ada di Ibrani, supaya mereka berlomba-lomba, bertekun di dalam melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita saat hari ini? Apakah kita sudah bertekun di dalam melayani Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Terkadang kita melupakan segala karunia yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita angkuh dengan segala yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak ingat segala kemampuan, segala keberhasilan, semuanya itu daripada Tuhan. Tetapi dalam bagian ini menegaskan kepada kita supaya kita bertekun di dalam melayani Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kasih karunia Allah dengan cuma-cuma Ia memberikan kepada kita. Kita tidak dapat membalas kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Jadi sebagai respon atau sebagai tindakan kita sebagai umat pilihan Allah, marilah kita melayani Tuhan dengan tekun di dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam komunitas kita, baik itu di dalam keluarga kita, baik itu di dalam gereja. Jadi bagaimana kita bisa menopang di dalam tubuh Kristus untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bukan cuma gembala saja yang harus bertekun di dalam melayani Tuhan. Kita juga sebagai umat Tuhan, kita perlu melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan cuma orang-orang yang sekolah di teologi saja setia dan bertekun di dalam melayani Tuhan, tidak Bapak Ibu. Tetapi kita juga sebagai umat pilihan Allah, kita harus bertekun di dalam melayani Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai kontribusi kita kepada Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi pertanyaan yang kedua bagi kita adalah, bagaimanakah ciri-ciri seseorang yang melayani dengan tekun? Saya akan membaca di dalam ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi yang kedua adalah setia di dalam mengikuti Kristus. Berbicara tentang kesetiaan, bukan kita berbicara tentang kesetiaan kita di dalam keluarga, bukan berbicara tentang kesetiaan kita terhadap pasangan kita, tetapi bagaimana kesetiaan kita di dalam melayani Tuhan. Ini yang sangat-sangat penting Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa saya menyampaikan demikian? Bahwa di dalam sebuah pelayanan kita harus memiliki kesetiaan, kita harus memiliki ketaatan, kita harus memiliki namanya relasi kita dengan Tuhan. Di dalam kita melayani tekun di dalam Tuhan. Nah, berbicara tentang setia, tentunya hal ini sangat susah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan tegas, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus setia di dalam melayani Tuhan. Kita harus setia di dalam kehidupan kita. Kita harus setia di dalam keluarga kita. Kita harus setia di dalam komunitas kita. Tetapi yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah setia di dalam melayani Tuhan. Dan saya selalu menekankan kembali bahwa ketika kita memiliki kefokusan kita kepada Kristus, kita juga perlu namanya kesetiaan di dalam hidup kita, di dalam melayani Tuhan. Kalau kita melihat kembali para murid Yesus, para tokoh-tokoh Alkitab,
Kalau kita melihat di dalam perjuangan mereka sangat luar biasa. Mereka bertekun di dalam melayani Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita melihat di dalam pelayanan Yesus sangat luar biasa Bapak Ibu. Dia memberikan teladan kepada murid-muridnya supaya untuk diikuti. Dan demikian juga kita sebagai orang yang percaya, kita harus mengikuti teladan Kristus di dalam kehidupan kita, yaitu dengan setia di dalam melayani Tuhan. Jadi terkadang kita merasakan bahwa, oh Tuhan, saya ini tidak setia kepada Engkau. Oh Tuhan, saya selalu lupa kepada Engkau Tuhan. Tapi ingat, Tuhan selalu setia di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun. Kesetiaannya tidak akan pernah luntur. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya? Apakah kita sudah setia di dalam melayani Tuhan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar bersama-sama setia, baik di dalam perkara kecil, baik di dalam perkara besar. Kita perlu memiliki kesetiaan, dan demikian juga di dalam melayani Tuhan. Kita harus setia sampai akhir hidup kita. Dan pertanyaan yang ketiga bagi kita adalah, bagaimanakah ciri-ciri seseorang yang melayani dengan tekun? Saya akan baca di dalam ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Poin yang ketiga adalah selalu tidak mudah putus asa. Yang pertama tadi kita berfokus kepada Kristus, yang kedua setia dalam mengikuti Yesus, dan yang ketiga ketika kita ingin tekun di dalam melayani Tuhan, kita tentunya tidak mudah putus asa. Mengapa saya katakan demikian? Ketika kita mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita, kita jangan pernah khawatir. Kita jangan pernah merasakan kecewa ketika kita berdoa, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah putus asa. Tetapi ingat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melayani dengan tekun, tentunya kita tidak akan mudah putus asa. Karena yang selalu saya ingatkan bahwa keselamatanlah yang sebagai dasar kita, yang memacu kita kepada kehidupan yang kekal. Maka dari itu janganlah pernah kita putus asa di dalam bertekun di dalam melayani Tuhan. Jangan pernah kita merasakan bahwa kita tidak lebih daripada orang lain. Jangan kita pernah putus asa Bapak Ibu. Baik itu walaupun di dalam kehidupan kita tidak seperti orang lain, kita tidak memiliki harta yang lebih daripada orang lain. Tetapi ingat, sukacita Tuhan yang sangat luar biasa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita ketika kita memiliki ketekunan di dalam melayani Tuhan. Jadi dengan tegas dalam ayat ini menyatakan kepada kita bahwa ketika kita memiliki ketekunan di dalam iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan, tentunya kita tidak akan mudah putus asa. Tentunya kita tidak akan pernah mengeluh di dalam kehidupan kita, karena sukacita yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita tidak akan pernah lupa meninggalkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi sebagai kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini adalah melayani dengan tekun. Yang pertama adalah selalu berfokus kepada Kristus, dan yang kedua adalah setia dalam mengikuti Kristus, dan yang ketiga selalu tidak mudah putus asa. Nah, ini adalah membuktikan bahwa ketika kita ingin melayani dengan tekun di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki kefokusan, yaitu kepada Allah. Dan yang kedua, harus memiliki kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah tidak mudah putus asa di dalam kita melayani Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan di dalam kehidupan kita, dan kita selalu diingatkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah melupakan
di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Kami sudah mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Dan kami juga telah belajar bahwa melayani dengan tekun itu adalah sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam pelayanan kami, mungkin pada saat hari ini kami memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan di dalam kami melayani Tuhan, tapi Tuhan selalu menguatkan segala kemampuan dan potensi yang ada pada kami untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.